Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ivan. Seperti biasa kita bahas pembahasan soal TPS gitu ya. Teman-teman saya yakin masih semangat ya. Kurang kira-kira dua minggu lagi gitu ya, hampir dua minggu lebih lagi kita akan menghadapi UTBK ya. Selamat berjuang dan ini salah satu bentuk perjuangan kita teman-teman. Ya, kita bahas pembahasan TO20 sekarang gitu ya. Soal yang pertama seperti biasa area penalaran umum gitu ya. Ini teks yang kita butuhkan ya. Di teks itu yang diminta adalah pada soalnya itu yang diminta adalah paragraf kedua ya, dan urusannya ada antisipasi. Maka ketika di teksnya kita lihat yang ada kata antisipasi itu di kalimat yang terakhirnya tuh. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan berdampak negatif terhadap pembangunan sosial masyarakat DKI Jakarta dan berpotensi menimbulkan ancaman sosial politik dan keamanan, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Artinya ini bentuknya modelnya seperti modus ponen tuh. Ya, jika P maka Q, ya, jika P maka Q, lalu terjadi P, kesimpulannya adalah Q. Ya, pada kalimat ini bilang apa? Jika tidak diantisipasi, ya, tidak diantisipasi, maka ya berdampak negatif terhadap pembangunan sosial. Dampak negatif terhadap pembangunan gitu ya. Hati-hati ada dua komponen di sini, saya nggak lepas, maksudnya saya tetap ikut sertakan dua komponen itu, yaitu dan satu lagi apa? Menimbulkan ancaman sosial politik dan gitu ya. Dan tandanya begini, jadi satu paket ini ancaman sosial politik, saya tulis aja begini ya. Jika tidak diantisipasi maka akan menimbulkan apa tadi? Dampak negatif terhadap pembangunan dan ancaman sosial politik. Ya. Lalu pada soalnya bilang apa? Pada soalnya bilang jika tidak diantisipasi berarti terjadi apa? Terjadi TA ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya akibatnya. Akibatnya apa? Apa itu tadi? Dampak negatif terhadap pembangunan dan ya apa tadi AS itu? Ancaman sosial politik, benar, ancaman sosial politik. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Ya, akan ada dampak negatif terhadap pembangunan sosial masyarakat DKI Jakarta dan berpotensi menimbulkan ancaman sosial politik dan keamanan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tadi yang teks pertama, sekarang kita bicara tentang teks yang kedua. Pada teks yang kedua, ya, kalimat yang dibutuhkan berdasarkan kalimat terakhir paragraf 1. Nah, ini jelas nih definitif. Dia yang diminta kita menggunakan kalimat terakhir pada paragraf pertama. Paragraf pertama bilang apa? Ini saya hapus dulu ya. Ya. Paragraf pertama bilang tingginya arus urbanisasi berakibat gitu ya. Oke, saya hapus dulu yang soal sebelumnya. Tingginya arus urbanisasi berakibat pada ketidakmampuan Jakarta dalam menampung tenaga kerja yang tersedia sehingga menyebabkan tingginya pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Jadi, siapa sebabnya? Sebabnya adalah tingginya ya arus urbanisasi. Ya, berakibat kepada ya ketidakmampuan Jakarta menampung ya menampung tenaga kerja yang tersedia. Jakarta tidak mampu, saya tulis begini. Ya. Lalu Jakarta tidak mampu itu sendiri akan berakibat ya sehingga menyebabkan, nah ini ada efeknya lagi, implikasinya lagi. Efeknya apa? Tingginya pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Tingginya pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan berdasarkan kalimat ini, dia bisa disimpulkan satu komponen tuh. Tingginya urbanisasi akan berakibat ke apa tadi? Tingginya pengangguran dan ya kesenjangan ekonomi, ya, bukan kesenjangan ekonomi. Ya. Nah, di soalnya bilang apa? Di soalnya bilang simpulan yang paling tepat, udah ini kesimpulannya. Ya, simpulannya apa tuh? Maka kalimat yang paling tepat adalah tingginya urbanisasi ya menyebabkan apa? Tingginya
pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Maka kalimat yang paling tepat adalah yang D. Tingginya arus urbanisasi menyebabkan tingginya pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Ya. Nah ini soal pada model pengambilan kesimpulan di TO20. Kita maju ke soal hitungan di penalaran umum. Nilai 2, 4, 6, 8, 10 lebih besar daripada nah, saya hapus ini ya. Kita bahas gitu ya. Oke. Pilihannya bentuknya itu 2 pangkat rata-rata. Ya. Maka kita paksa semuanya bentuknya 2 pangkat. Nanti kita modifikasi kalau sesuai kebutuhan kita. Ya kan? 2 dikali 4 dikali berapa itu? 6 dikali berapa lagi? 8 dikali 10. Ya. 2 itu 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. Dikali, ya, masih nyaman lihatnya ya. 6 itu saya ubah jadi 2 kali 3. Ya. 8 itu 2 pangkat 3. 10 itu 2 dikali 5. Nah, pertama, ini 6 itu 2 kali 1 di sini ya. Kalau dikali pangkatnya diapain? Tambahin. Ini ada 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Tambahin tuh 1 tambah 2 tambah 1, 4 tambah 3. Ini ada 1 lagi. 2 pangkat 8 totalnya. Iya kan? Nah, yang belum ada siapa? 3 sama 5. Jadi kalau bentuk asli yang di atas itu 2 pangkat 8 dikali 3 kali 5, 15. Ada nggak yang formatnya 2 pangkat 8? Nggak ada. Yang ada 2 pangkat 6 tuh. Ya. 2 pangkat 6 itu berarti kita pakai 2 pangkat 6 di sini. Nggak jadi 2 pangkat 8. Ya. 2 pangkat 6 itu saya pakai yang ini sama yang ini. Jadi 2 pangkat 6 kan? Ya. Yang sisa siapa? Ini 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 1. 2 kali 3, 6. Kali 2, berapa tuh? Kali 2 berapa? Kali 5 lagi, berarti 60 totalnya ya. Jadi 2 pangkat 6 kali 60. Kok pangkat derajat? Sorry. Ya. Berarti sama kayak yang B. Padahal yang diminta apa? Lebih besar. Berarti cocok nggak kalau kita pilih yang B? Enggak kan? Ya. Maka kalau gitu bukan yang kita ganti formatnya sekarang. 2 pangkat 5. Pangkatnya 1 serahin ke dia nih. Ya, jadi kalau ini tadi di pangkat 1 yang dikasih ke dia berarti 2 kali 60 120. Jadi bentuk yang ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 5 dikali 120. Ada nggak 2 pangkat 5 yang mengandung lebih kecil daripada 120? Karena yang diminta lebih besar daripada. Berarti yang diminta adalah yang kecil. Kecil dari dia ada nggak gitu? Ya kan? Karena dia lebih besar daripada siapa gitu. Ya kan? Dia lebih besar daripada siapa? Dia lebih besar daripada karena formatnya 2 pangkat 5. Nah, ini ada 2 pangkat 5. Ya. Kalau ini kan lebih besar pasti karena 120. Ya kan? Maka pilihannya jawabannya yang tepat adalah yang A. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada lagi yang lebih kecil daripada dia, maka ubah lagi jadi 2 pangkat. 2 pangkat 4. Nggak ada lagi karena ada pilihan 2 pangkat 4 kan? 2 pangkat 3 gitu. Terusin tuh sampai dapat mana yang paling mungkin, ya. Oke, kita maju ke soal berikutnya, gitu ya. Ada pola bilangan seperti biasa. Bilangannya berapa itu? 3, 6, 3, 9, 4, 16, X, 45, Y, 216, sama 205. Kalau mau mereka polanya seperti apa, jangan mulai dari 3, 6, 3 gitu. 3 ke 6 bisa kali 2, bisa tambah 3. 6 ke 3 bisa kurang 3, bisa bagi 2. Iya. 3 ke 9 juga tambah 6 masih mungkin tuh, hati-hati di situ. Ya. Maka yang enak mulai dari belakang tuh. Ya kan? Dari belakang. Maka polanya yang paling tepat sebenarnya gini nih. Dia dikurang 11 tuh. Ya, 216 ke 205 tuh kurang 16. Ya. Lalu ngelihat yang lain misalnya berapa? 4 ke 16 kemungkinan kali 4. Ya. Lalu 9 ke 4, nah ini pasti min 5. Ya. Kalau ngeliat polanya berapa itu? Kalau kita pakai ini min, ini kali, berarti sebelahnya kali berapa? Kali 3. Iya kan? Lalu sebelumnya kurang min kan ya? Sebelumnya min. Berarti ini min 3. Iya kan? Ini kali 2.
Ya, jadi kepalanya kali, min, kali, min, kali, min, kali, min. Angkanya berapa? 2, 3, 3, 5, 5. Kali 2 kurang 3, kali 3 kurang 5. Ya, kali 4 kurang 7, kali 5 kurang 9. Oh, kok nggak ada polanya? Coba lihat. Kalinya itu 2, 3, 4, 5, 6. Pengurangnya 3, 5, 7, 9. Bilangan apa ini? 11. Bilangan ganjil. Jadi polanya gitu. Jadi kalau mau dilanjutin polanya ini kali berapa? Kali 5 kali 6 berarti di sini kali 7. Kalau mau dikurangin, min 7, min 9, min 11, min 13. Ya, jadi polanya yang kali bilangan bulat berurutan dari 2 sampai gitu, yang pengurangnya bilangan ganjil. Ya. Maka jawaban yang paling tepat apa? Oh, kita belum masuk jawaban tadi ya. 4 kali ke 16 kali 4. Berarti 16 kurang 7. 16 kurang 7 berapa itu? 9. Ya. Lalu kali 5. 45. Cocok kan? 45 kurang 9. Ya. 45 kurang 9. 36. Kali 6. 216. Ya. Maka jawabannya X-nya adalah berapa tadi? 9. X-nya adalah 9. Dan Y-nya adalah 36. Jawabannya yang C. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan tanda tanya di atas adalah kita punya angkanya gini. 34 ya, 71 15 7. Ya, 34 71 15 7. Lalu kita punya 63 54 13 9. 97 90 tanda tanya 17. Ini paling enak nih, lihat ini. Ya, kita cari dulu reka-reka angkanya karena di sini paling mungkin. Kalau 34 kali 71 pasti kegedean. Jangan dipakai sama sekali. Tambahin. 34 tambah 71 berapa itu? 105. Ada nggak hubungan 105 sama 7 sama 15? 105 bagi 7? 15. Jadi tambahin yang atas, bagi yang bawah dapat yang dalam. Gitu. Ya. 63 tambah 54. 63 tambah 54 itu berapa tuh? 117. Iya, 117. Bagi 9 dapat 13. Ya. Jadi tambahin yang kiri kanan, bagi yang bawah dapat yang tengah. Ya. Atau bisa juga tambahin yang kiri kanan hasilnya sama perkalian dua bilangan yang di bawah ini. Ya. Nah, gitu juga sama nih. 97 tambah 7 90. 97 tambah 90 187. 187 bagi 17. Berarti yang sini pasti 11. Ya. Nah, ini penalaran umum, pengambilan kesimpulan, pola bilangan, hitungan, sama apa tadi? Pola bilangan yang bentuknya gambar, ya. Kita maju ke area selanjutnya yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Pengetahuan dan pemahaman umum, ya seperti biasa, komponennya adalah sinonim, antonim, dan analogi kata. Lawan kata dari beragam pada teks di atas adalah sebentar. Ya, maklum banyakkan konser kayaknya nih. Lawan kata dari kata beragam pada teks di atas adalah beragam. Berarti banyak jenisnya ya, banyak, nggak cuma satu jenis. Lawan katanya adalah yang pasti sejenis. Ya, gitu. Lawan katanya adalah sejenis. Kata elemen pada teks di atas bisa diganti dengan kata. Elemen itu komponen, bagian gitu ya. Ya udah berarti bisa diganti dengan bagian. Ya, yang pasti bukan zat. Entitas kayaknya lebih enak yang bagian, ya. Atau legalitas, ya legalitas mah masalah kelegalannya ya. Empati bukan pasti. Ya. Jadi yang bisa menggantikan kata elemen adalah bagian. Kita maju ke masih ada nih. Lawan kata dari kata tradisional. Ya, tradisional itu berarti zaman dulu banget gitu ya, belum baru gitu ya. Berarti lawan katanya adalah yang terakhir, yang kekinian gitu ya, up to date gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah mutakhir. Obsolete itu kuno, ya sama nih gitu. Afkir itu udah nggak bisa lagi berproduksi gitu ya. Yang pasti bukan mutu. Ya, jadi yang paling tepat lawan katanya adalah mutakhir. Kita lanjut. Oh, ya, kita masuk ke pengangkatan kuantitatif sekarang. Ya.
Kayak biasa, pahami dulu soalnya baik-baik, ya. Seorang guru membayar 650.000 untuk 50 kebab yang akan dibagikan kepada 50 siswanya. Ya, ada dua jenis kebab yang tersedia, yaitu 10.000 yang kecil, yang besar 15.000. Jumlah kebab ukuran kecil yang dibeli oleh guru tersebut adalah, ini nggak usah pusing dengan 50 siswanya nih, nggak penting juga. Yang penting dia beli kebab 50 bungkus gitu ya. Dia bayar 650. Lalu dia beli ada kebabnya, ada yang kecil, ada yang besar, ya. Nah, berarti ini pakai sistem persamaan linear tuh. Misalnya kebab besar saya kasih lambang B, kebab kecil ke K gitu ya. Berarti besar tambah kecil itu 50. Karena dia beli 50 ke kebab, 50 bungkus kebab. Ya kan? Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua bilang apa? Harga satu kebab kecil, ya, kebab yang kecil ya, itu 10.000, besar 15.000. Berarti 15B, satu yang besar dihargai 15.000, ditambah 10 yang K, 10.000, untuk satu yang kecil harganya 10.000, itu nilainya 650.000. Saya nggak pakai ribunya ya, biar gampang hitungnya, biar gampang nulisnya. Untuk disederhanakan masih bisa dibagi nih, dibagi 5 nih kayaknya. Iya nggak? Bagi 5, 15B bagi 5, 3B. Ditambah 10K bagi 5, 2K. 650 bagi 5, 6 bagi 5, 1, sisanya 15, 130. Ya. Kita eliminasi sama yang pertama tadi tuh. Ya, ini kali 2 dulu biar gampang dihitungnya nanti. 2B tambah 2K sama dengan 100. Kurangin deh. Ya kan? Berarti 2B, 3B kurang 2B. B. Yang besar jumlahnya berapa? 130 kurang 130. Ya. Yang ditanya ukuran kecil apa besar? Oh, yang kecil. Yang kecil. Kalau gitu besarnya 30. Kalau total kebabnya 50, kalau yang besar 30, maka yang kecil berapa? 50 kurang 30 aja kan? 20. Ya, kalau ditanya yang besar, besar 30. Ya, berarti yang kecil banyaknya 20. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Bentuk sederhana dari gitu ya. Saya hapus ini ya. Nah, kita sederhanakan tuh bentuknya. Pertama, soalnya dulu saya tulis, ini masih kelihatan di sini ya. X kuadrat dibagi siapa tuh? X pangkat 3 dikurang X ditambah 1/2 dikurang 2X. Ya. Yang atas pangkat X pangkat 2 itu saya tulis X dikali X. Kenapa? Karena yang di bawah X bisa dikeluarin 1 sehingga jadi X kuadrat min 1. Ya, ditambah bawahnya 1 per ini 2-nya, saya keluarinnya minus 2. Biar di sini jadi X min 1. Coba teman-teman pahami gitu ya, min 2 kali X jadi min 2X, min 2 kali min 1 jadi plus 2. Paham ya? Kenapa saya paksa begini? Karena nanti di sini muncul juga X min 1. Ini bisa dicoret tuh. Jadi siapa? X dibagi X kuadrat min 1 difaktorin jadi X min 1 dikali X min 1. Iya enggak? Ya, ditambah 1 per min 2 kali X min 1. Penyebutnya, ya, oh ini X min 1, sorry ini X plus 1 nih. Ya, di sini X min 1 udah ada, di sini X min 1 udah ada. Yang belum ada di sini adalah yang min 2. Jadi atas kali min 2, bawah kali min 2. Jadi min 2X, ya kan? Bawahnya di sini jadi min 2 kali X min 1 dikali X plus 1. Ya. Ditambah bawahnya lagi sama, bawahnya sama, min 2 kali X min 1. Di sini belum ada X plus 1 kan? Berarti yang ini kita kali X plus 1, yang bawah kali X plus 1 juga. Maka di sini X plus 1. Di sini X plus 1. Ya. Penyebutnya sama. Siapa? Min 2 kali X min 1 dikali X plus 1. Yang atasnya min 2 X tambah 1. Ya, jadi apa tuh? Jadi yang atasnya silakan di sini ya. Min 2X tambah X min X tambah 1, bawahnya
Nah, ini karena muncul min X, minnya saya masukin ke sini deh, biar kalau bisa dicoret nanti kan. 2 dikali minnya kasihin ke dalam menjadi apa? Min kali X, min kali min 1 plus 1. Di sini X plus 1. Nah, atas bisa dicoret tuh. Tinggal siapa? 1 dibagi 2 kali ya, X plus 1. Nah, ini dia bentuk sederhananya. Ya, yang diminta di sini adalah soal untuk bagaimana kita mecah persamaannya tersebut dan nyamain penyebutnya. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. 1 dibagi 2 dikali X plus 1. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya hapus ini ya. Dengan bilangan bulat n lebih besar sama dengan 1 dan apa itu? Omega itu ya, atau ya omega n menyatakan banyaknya bilangan asli yang merupakan pembagi dari n. Ya, misalnya omega 1 ya. Omega 2 omega 3 omega 1 itu 1 karena 1 dibagi 1 doang. Omega 2 itu 2 karena apa? 2 bisa dibagi 2 bisa dibagi 1. Bilangan asli pembagi ya. Omega 3 itu 2 karena 3 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3. Nggak bisa dibagi 2 kan? Ada sisanya. 4, 3, omega 4 itu siapa aja? 1, 2 sama 4. Jadi dia nilainya 3. Nah, yang diminta sekarang omega 6 ditambah omega 7 ditambah omega 8. 6 bisa dibagi berapa aja? Bagi 1, bagi 2, bagi 3. Berapa lagi tuh? Bagi 4, bagi 4 nggak bisa 6 ya. Bagi 6, bagi 5 nggak bisa, bagi 6. Udah. Ada berapa bilangan? 4. Ya, menyatakan banyaknya bilangan asli. Berarti omega 6 nilainya 4. Omega 7. 7 bisa dibagi 1, bisa dibagi 7, cuma 2. Berarti nilainya 2. Omega 8. 8 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi berapa lagi? 4, 5, 6, 7, enggak ya? 8. Berarti ada berapa omega 4? Omega 8? 4. Maka nilainya ya ini. Berapa ini? 4 tambah 2 tambah 4? 10. Ya. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut. Saya hapus ini ya. Jika P adalah hasil kali bilangan ganjil antara 0 sampai 100. Ya. 0 sampai 100. Sebenarnya ditanyakan adalah bilangan satuan dari P. Bilangan satuan dari P. Ini gampang sebenarnya nih. Bilang ganjil siapa aja? 1, 3, 3, 5, 7 gitu ya. 9, 11. 1 kali 3, 3. 3 kali 5, 15. Ambil belakangnya lagi. 5. 5 kali 7, berapa tuh? 35. Belakangnya berapa? Satuannya berapa? 5. 5 kali 9, 45. Belakangnya 5 lagi. 5 kali 11, belakangnya pasti 5. Iya kan? 5 kali 13, 5 lagi belakangnya. Jadi pasti kalau P adalah hasil kali bilangan ganjil antara 0 sampai 100, bilangan satuannya pasti 5. Nggak ada yang lain. Gitu. Ya, mau dicoba sampai kapanpun, mau sampai 1 juta pun kalau bilangan ganjil yang ditanya, pasti hasilnya belakangnya 5. Ya. Jadi jawabannya 5, udah gitu doang. Ya. Kita lanjut kalau gitu. Cuma pembahasan seperti itu dong. Himpunan A, ya, himpunan A itu siapa? X sedemikian sehingga X itu terletak antara 14 sampai 33. 14-nya sama 33-nya nggak ikutan. X-nya bilangan bulat. Berarti siapa aja tuh? Kita data deh. A itu anggotanya adalah 15, 15, 16, 17, dan seterusnya sampai terakhir 32. Karena yang diminta bilangan bulat antara 14 sampai 33. Jika diambil sebuah bilangan, oh ini ada berapa anggotanya nih? N-nya A ada berapa?
Anggotanya A ada berapa? Ada berapa bilangan dari 15 sampai 32? Berapa tuh? 15 sampai 32 itu ada 18 bilangan. Ya, gampangnya gini, 32 dikurang 15 tambahin 1. Ya, 32 kurang 15 tambah 1. Peluang terambil bilangan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 siapa aja yang kelipatan 3? 15. Berapa lagi? 18, 21, 24. Berapa lagi tuh? 27. Iya, 30. Udah maksimal segini ya. Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluangnya adalah, peluang itu apa? Yang diminta, ini yang diminta nih. Dibagi semuanya. Yang diminta ada 6. Semuanya ada 18. Sehingga peluangnya adalah, ya sederhanakan, 1/3. Ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut. X-nya terletak antara -7, -7-nya ikutan, sampai 3. Ya. Y-nya dari -2 sampai 5. Ya. Nah, yang diminta itu rentang batasan si X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. X kuadrat sama Y kuadrat. X itu kalau kuadrat, ya, yang minus pasti jadi plus. X kuadrat paling besar berapa sih? X kuadrat. Karena batasannya ada 3, di sini kalau dikuadratin berapa? 9. Tapi kalau -7 dikuadratin jadi lebih besar lagi tuh. Jadi X kuadrat, ya, saya hapus yang ini nih. Ya. X-nya itu terletak antara -7 sampai 3. Nggak pakai sama dengan di 3-nya ya. Sehingga X kuadratnya, ya, berapa paling kecil X kuadratnya? Ya. X kuadratnya paling kecil karena ada 0 di sini kan? Maka yang paling kecil 0. Ikutan nggak 0-nya? Ikut. Kenapa ikutan? Ya kan dia anggotanya juga. Gitu. Lalu paling besar berapa? Paling besar yang coba kuadratin yang ujung-ujungnya berapa tadi? 49 yang paling besar. Ikutan nggak 49-nya? 7-nya ikutan nggak nih? -7-nya ikutan nggak? Kalau ikutan berarti dia pakai sama dengan. Lalu Y-nya, ini saat yang pertama nih. Yang kedua, Y-nya siapa itu? Dari -2 sampai 5, nggak pakai sama dengan. Maka Y kuadratnya terletak antara, gitu ya. Yang paling besar dikuadratin berapa? 5 ya? 25. Nggak nyampe 25 kan? Maksudnya 5-nya nggak ikutan kan? Lalu yang paling kecil siapa? Ada 0 nggak di sini? Ada, maka ini 0 ikutan. Karena 0 anggotanya di sini. Nah, tambahin deh tuh dua bentuk ini. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat terletak antara, ini 0-nya ikut, ini 0-nya ikut, berarti ini 0 ikutan. Ya, ini 49 tambah 25 itu berarti berapa itu? 74. Ini nyampe 49, ini nggak nyampe 25, berarti nggak akan nyampe 74. Ya, berarti jawabannya yang C, 0, 0-nya ikutan sampai 74. 74-nya nggak ikutan. Oke, kita maju ke soal berikutnya gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Sebuah balok memiliki volume 120 cm. Jika panjangnya berkurang 20%, lebarnya bertambah 25%, tingginya bertambah 40%, volume akan bertambah gitu ya. Berapa persen penambahan volumenya? Kita anggap aja gini. Volume sebuah balok. Ya, volume balok itu apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Nilainya 120 cm kubik. Ya. Awalnya panjangnya P, setelah ditambah berkurang dia ya. Berkurang 20%, berarti tinggal berapa persen? 80% kan? Berkurangnya 20%, hilangnya 20%, berarti tinggal 80%. Berarti sekarang tinggal 0,8 P. 80% itu sama dengan 0,8. Lebarnya bertambah tuh. Bertambah 25%. Awalnya 100%, nambah 25%. Jadi 125% atau 1,25. Ya, 1,25. Ya kan? Atau saya tulisnya begini kali enaknya ya.
1 dikurang 0,2 atau 1 dikurang 20% itu berapa tadi? 20%, 20 per 100 P. Jadi 1 ini 1/5 nih, 1 dikurang 1/5, 1 dikurang 1/5 P, ya, maka P-nya jadi, P yang barunya jadi berapa tuh? Jadi 4/5 P. Lebarnya jadi 1 ditambah 25%. 25 per 100. Ya, ini 1/4. 1 tambah 1/4 itu 5/4 L. Ya, siapa lagi? Tingginya. Tingginya nambah 40%, 40 per 100. Ya. Jadi berapa itu dia? 40, ini 42/5 gitu ya. 1,4 aja lah saya tulis T. Ya. Sehingga kalau volume barunya nambah berapa persen? Pertanyaannya kan itu. Berarti kita kaliin itu yang baru. 4/5 P dikali 5/4 P. 5/4 L dikali 1,4 T. 5 sama 5 habis nggak? Ya, 4 sama 4 habis. Maka tinggal P, ya depannya masih ada angka tuh 1,4. 1,4 P kali L kali T. Ya. Jadi awalnya kan P kali L kali T juga. Sekarang nambah berapa komanya dia? Tadi ya 1 jadi nambah 1,4. Jadi penambahannya tetap 40%. Ya, nambahnya tetap 40%. Ini cara pertama nih. Ya, ini cara pertama ketika ada soal kayak gini. Cara kedua, ambil angka. Ambil angka. Ya. Ambil angka misalnya 120 itu berapa kali berapa? Berapa misalnya? 5 ya, 5 dikali berapa? 5 dikali 24. 24 itu ya, saya tulis sedikit ya. Ini saya hapus ya. Cara keduanya. Volumenya 120. Nah, kita reka deh tuh. Volumenya 120. 120 itu misalnya 5 gitu ya, dikali 6 ya, dikali 6, dikali 4 dikali 6. Ya. Ini anggap aja panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Panjangnya 5, nambahnya berkurang 20%. 20% dari berkurang 20% dari 5, berarti panjang yang barunya sekarang jadi 4. Ya, berkurang jadi 4. Hilang 20% soalnya. Lebarnya 4. Ya, lebarnya 4, bertambahnya 25%. 25% 1/4 dari 4, nambah 1 kan. Jadi lebarnya sekarang jadi 5. Tingginya 6. Nambah 40%. Ya, nambah 40%. 40% itu berapa dari 4? Kita hitung aja deh T-nya. Ya. T-nya yang baru berarti 6 ditambah 40 per 100 dikali 6. Jadi T yang barunya 6 ditambah yang habis ya 6 kali 4 24 tambah bagi 10 2,4. Jadi 8,4. Maka volume barunya berapa itu? 4 kali 5 kali 8,4. Berapa tuh jadinya tuh? 8,4 kali 20 8,4 168 ya, 168. Kali 2 84, iya benar 168. Penambahannya berapa awalnya? 120, nambahnya 4 nambahnya 48. Nah, kita hitung persentasenya. 48 per 120 kali 100%. Gitu. Ya. Ini habis 48 bagi 12 4. Jadi penambahannya tetap 40%. Ya. Kalau lebih nyaman pakai angka, silakan ngambil angka. Atau kalau tadi pakai konsep seperti PLT-nya tadi, silakan pakai itu. Ya, saya kasih 2 cara. Ya. Kita lanjut. Saya hapus ini ya. Diketahui M dan N ada bilangan ribuan terbesar dan terkecil. Jadi berurutan tuh, terserah deh siapa yang M, siapa yang N, soalnya nggak ada keterangan kan. Ya, anggap aja M yang besar, N-nya yang kecil. Yang habis dibagi 9. Ya, bilangan ribuan yang habis dibagi 9. Saya hapus ya.
Bilangan ribuan terbesar yang habis dibagi 9, pasti depannya 9 ribuan tuh. Maka si M-nya ya si M-nya itu adalah 9.999 pasti kan? Habis dibagi 9 soalnya. N-nya pasti seribuan. Karena kalau depannya 0 ya bukan seribuan namanya kan. N-nya 1. Anggapnya 100. Ya, 100. Apa ciri bilangan habis dibagi 9? Ciri bilangan habis dibagi 9 adalah jumlah komponennya pasti kelipatan 9. Si M ini habis dibagi 9 pasti kan? Coba jumlahin. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. 36. Kelipatan 9 bukan? Ya, ciri bilang habis dibagi 9 itu adalah jumlah komponennya komponennya dijumlahin, hasilnya pasti kelipatan 9. Nah, ini 1 tambah 0 tambah 0. Tambah berapa biar kelipatan 9? Yang paling kecil. Maka di sini pasti 8. Ya, di situ pasti 8. Nah, yang tanya apanya? Selisihnya. Ya kurangin dah. Ya. 9 kurang 8. 1. 9 kurang 1, 8. Ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut. Nah, ini membandingkan P sama Q. Segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki lagi. Ya. Saya hapus ya. Siku-siku sama kaki. Berarti saya gambarnya gini nih. Ya, ini siku-siku, ini sama kaki. Kakinya sama. Ya kan? Dengan panjang sisi A sama B dan diketahui A lebih kecil daripada B, maka dipastikan ini sisi A, ini sisi A, ini sisi B. Nilainya B, ini panjangnya A, ini panjangnya B. Ya, karena panjang ini harus sama. Nggak mungkin ini A, ini B. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil daripada B. Padahal di sini sama kaki. Ya. Maka hubungan yang tepat antara P sama Q adalah P-nya siapa? Pertama, ini segitiga siku-siku, maka berlaku apa? Pitagoras. A kuadrat, ya. Saya ganti spidolnya dulu. Maka berlaku A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi 2A kuadrat sama dengan B kuadrat. Paham ya? Atau A kuadrat sama dengan atau 2A kuadrat aja dulu deh. Nah, yang P itu siapa? P itu apa sih? P itu luas segitiganya. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi kan? A dikali A bagi 2. Ya, jadi siapa luasnya? Luasnya itu adalah A kuadrat per 2. A kuadrat itu siapa? Dari sini A kuadrat nih. Kalau ini 2A kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti dari sini kita punya A kuadrat sama dengan B kuadrat per 2. Ganti ke sini. Jadi apa? B kuadrat per 2. Saya tulis di bawah aja deh. B kuadrat per 2 dibagi 2 lagi. Ya. Berarti jadi apa? Berarti udah dibagi 2 lagi. Berarti jadi B kuadrat per 4. Ya, B kuadrat per 4. Nah, Q-nya siapa? Q-nya sama, B kuadrat per 4. Maka kesimpulannya pasti sama. Ya, P sama dengan Q. Maka jawabannya yang C. Ya. Kita lanjut. Ya. Saya hapus ini ya. Rata-rata 11 bilangan adalah 10. Rata-rata 11 bilangan adalah 10. Jika P dihapus dari 11 bilangan tersebut, ya rata-rata menjadi 9,3. P itu sebuah nilai ya. Sebuah nilai gitu ya. Rata-rata menjadi 9,3.
Jumlah bilangan 11 bilangan tersebut berarti adalah 11 dikali 10. Ya. Nah, rata-rata barunya itu udah muncul dari mana? Ini jumlahnya 110 dikurang P dibagi tadi ada 11 bilangan hilang 1, jadi tinggal 10. Nilainya 9,3. Berarti 110, dikurang P nilainya 93. 110 dikurang berapa biar jadi 93. Maka P-nya jelas 17. Ya. P itu ada 17. Maka kesimpulannya apa? P lebih kecil daripada Q. Ya. Kita lanjut. Diketahui lingkaran pada gambar. Ya. Saya hapus ini ya. Diketahui lingkaran pada gambar sudutnya A, B, C, D ya dalam sebuah segi 4 gitu ya. Segi 4-nya nggak ada keterangan dia persegi atau persegi panjang atau bentuk lain trapesium atau jajaran ganja, nggak ada keterangan. Tapi kita tahu sudutnya, perbandingan sudutnya A banding sudut B banding sudut C itu perbandingannya berapa? 20 banding 21 banding 22. Ya. Ini 21, 22. Nah, kalau perbandingan kayak gini kasih aja nih misalnya X, ini juga X. Ya, nilai sudutnya. Nah, karena cuma diketahui perbandingan, lalu dia diketahui dalam lingkaran, sifat sudut segi 4 yang menyentuh lingkaran itu dua sudut yang saling berhadapan. Jumlahnya pasti 180. Ya. Berarti ya, sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Itu bukan 21 22 benar ya? Berarti 20x ditambah 22x sama dengan 180 derajat. Pertanyaannya sudut B-nya berapa? Jumlah ini. 42x sama dengan 180. Bagi 2 aja. Berapa itu? 21x sama dengan 90 derajat. 21x siapa? Sudut B. Ya, jadi sudut B nilainya sama dengan 90 derajat. Maka kesimpulannya apa? P sama dengan Q. Ya, P itu sudut B-nya. Oke, kita lanjut. Ya. Garis K melewati titik 2,-3 ya dan 4,0. Manakah di bawah ini yang berada di garis K? Ya, berarti kita harus cari garis K-nya dulu. Diketahui titiknya 2,-3, 4,0. Apa rumusnya kalau diketahui dua titik? Dicari persamaan garis. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1. Y min Y1 berapa nih? Min 3. Berarti jadi plus 3. Bawahnya juga pasti plus 3. Anggap aja ini yang 1, ini yang 2. Ya. Y2-nya berapa? 0. Sama dengan X dikurang X1. X1-nya siapa? 2. Bawahnya juga pasti min 2. X2-nya 4. Ya. Jadi Y plus 3 per 3 sama dengan X min 2 per 4 kurang 2, 2. Ya. Kali silang 2Y tambah 6 ya, tambah 6 ya, 3 kali X 3X min 6. Nah, mana yang memenuhi ini ya, atau kita sederhanakan dulu. Mau disederhanakan juga boleh.
2Y sama dengan 3X min 12. Ya, masukin titiknya tuh. Ya, masih bisa sini ya. Atau titiknya sini dulu masih bisa nih. 1, titik 1 nya berapa? Min 2, min 9. Masukin X-nya, Y-nya min 9. 2 kali min 9, min 18. 2, min 2 kali 3, min 6, min 12. Benar nggak? Benar. Ya kan? Min 6, min 12, min 18 kan? 1 benar, maka 3 pasti benar. Ya kan? Kita nggak usah ngecek yang 3. Titik 2, berapa itu? 3,4. Y-nya 4. 2 kali 4, 8. 3 kali X-nya 3. 3 kali 3, 9. Kurang 12. 9 kurang 12, 8 bukan? Bukan. Berarti 2 salah. 1 benar, 2 salah, maka jawabannya yang B. Ya, yang benar hanya 1 dan 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui selisih kuadrat dua bilangan ganjil berbeda. Ya, saya hapus ini ya. P adalah selisih kuadrat dua bilangan ganjil yang berbeda. Selisih kuadrat berarti kuadratin dulu baru diselisihin. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Bilangan ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Selisihnya bisa berapa aja sih P-nya? Kalau 1 sama 3, kuadratin, kurangin. Ya, P-nya selisih kuadrat berarti kalau dia 1 sama 3, 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ini 8, ya kan? Ya. Berapa lagi misalnya? Kita pakai 5 kuadrat kurang 1 kuadrat, 24. Atau kita pakai 11 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 11 kuadrat itu 121. 121, 7 kuadrat 49, kurangin 51 tambah 21, 51 tambah 21, 72. Ya. Nah, jalanin terus nih kalau mau nambahin. Coba cek pernyataannya. Apakah P habis dibagi 4? Coba cek. Habis dibagi 4 nggak? Ini kalau mau ditambahin sampai kapan udah habis dibagi 4 tuh pasti. Kelipatan 8, benar nggak tuh kelipatan 8? Ya, berarti 1 benar, 2 benar. Angka satuan P bilangan genap. Ya, habis dibagi 4 pasti bilangan genap semua kan? Ya. Apakah P habis dibagi 6? Nah, ketemu 1 aja udah pasti salah tuh kalimat. Ya, ada 1 di mana dia nggak habis dibagi 6. Yang ini kebetulan habis dibagi 6 sih. Yang ini tapi enggak. Ya. Jadi, pernyataan 4 salah. Karena bisa habis dibagi 6, bisa belum tentu habis dibagi 6. Bisa iya, bisa tidak. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, 1, 2, 3 saja yang benar. Ya. Kita lanjut. Sebuah penyimpanan rak penyimpanan telur, yak penyimpan telur, terdapat telur ayam, telur bebek dengan perbandingan 21:4. Saya hapus ini. Pertanyaannya berapa banyak telur bebek? Jumlah telur pada rak tersebut antara 260, ya. Diketahui pernyataannya, pada soalnya dia bilang apa? Ayam banding bebek itu 21:4. Tadi kalau perbandingan enaknya kita kasih aja X misalnya, 21X sama 4X. Ya, ditanyakan bebeknya berapa? Bukan bebeknya, tapi telur bebeknya berapa? Jumlah telur pada rak tersebut antara, gitu ya, pernyataan 1 bilang apa? Ya,
260 jumlah telurnya, ya, ayam tambah bebek. Oke, sampai 289. Kalau di jumlah ayam tambah bebek itu, kalau kita pakai perbandingannya tadi 25x kan, ya. Sedangkan antara 260 ya, sorry, 260 sampai 289 ada berapa yang kelipatan 25? 260, 270, 71, 722, berarti ada satu yang mungkin, yaitu 275. Ya, jadi nilai ayam tambah bebek itu 275. Ada lagi nggak kelipatan 25 yang terletak antara 260 sampai 289? Nggak ada lagi kan? Cuma satu kemungkinan, yaitu 275. Sehingga X-nya bisa diketahui. Ya, ingat soal kayak gini tidak menuntut kita mencari berapa nilai yang ditanyakan. Dia cuma meminta apakah data yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, dari sini 25X sama dengan 275, X-nya bisa dicari tuh. Ya nggak? Telur bebeknya ditanyakan, bebeknya 4X. X-nya ada, dapat nggak telur bebeknya? Dapat. Berarti pernyataan 1 cukup nggak? Cukup. Ya, pernyataan 1 cukup. Ya. Nah, kita lihat pernyataan 2 sekarang. Pernyataan 2 bilang apa tuh? Jika 3 telur ayam diganti dengan 3 telur bebek, diganti ya berarti ya. Perbandingan telurnya ayam dan bebek menjadi 4:1. Ingat, lupakan pernyataan 1 untuk ketika memproses pernyataan 2, tapi tetap digunakan pernyataan pada soal. Pernyataan pada soal 21X banding 4X. Ayam diganti itu, diambil 3, berarti 21X dikurang 3. Iya kan? Bawahnya siapa sih, bebeknya ditambahin 3, berarti apa? 4X tambah 3. Nah, ini perbandingannya 4:1. Ya, kali silang dah tuh. 21X min 3 sama dengan 16X plus 12. Ya. 21X kurang 16X, 5X, min 3 kurang 12, min 3 pindah kanan jadi plus 3, tambah 12, 15. Dapat X-nya. Ya. X-nya dapat kan? Bisa kita nyari telur bebeknya. Iya kan? Maka 2 juga cukup. Ya, 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Ya. Nah, kita lanjut soal yang terakhir ini, ya. Saya hapus ini ya. Apakah garis M dan N sejajar? Ada gambarnya nih. Gambarnya begini, ya. Gambarnya M-nya begitu, N-nya begitu. Ini sudut yang ini sama ini sudut dalam sepihak, ya. Nah, ditanyakan apa? Apakah M dan N sejajar? Apakah M dan N sejajar? Sejajar. Jumlah sudut dalam sepihaknya, ini ada sudut, anggap aja beginilah dulu lah gitu ya. Ini dalam sepihak nih. Ya. Terus X begini aja deh. Nah. Ini sudut dalam sepihaknya. Jumlah sudut ini sama ini lebih dari 90, saya namain alfa, ini saya namain beta. Satu aturannya gini, kalau dia sejajar, ya, kalau dia sejajar, maka alfa tambah beta harus 180. Harus 180. Kalau nggak 180, selain itu nggak sejajar. Ya, kalau 180 sejajar, kalau nggak 180 berarti nggak sejajar. Nah, terus dia bilang apa? Jumlah sudut, pernyataan satunya bilang apa itu? Jumlah sudut dalamnya lebih dari 90, alfa tambah betanya ya sama dengan bukan sama dengan. Lebih dari 90. Dapat ini nggak? Bisa 180, bisa bukan 180, misalnya 150 misalnya. Berarti cukup nggak ini untuk menjawab pertanyaan ini? Apakah ini nilainya pasti segini? Belum tentu. Maka 1 tidak cukup. Ya. 1 tidak cukup. Lupakan pernyataan 1, ya. Lihat pernyataan 2. Garis M dan N akan berpotongan di satu titik.
Kalau M dan N akan berpotongan di satu titik, maka jelas kesimpulannya apa? Dia tidak sejajar. Cukup nggak untuk menjawab pertanyaan ini? Cukup. Apa jawaban pertanyaan ini? Tidak. Apakah M dan N sejajar? Enggak. Kok enggak? Iya, karena diketahui dia berpotongan di satu titik. Ya. Jadi kalau berpotongan satu titik pasti tidak sejajar. Kalau kok ini nggak cukup? Iya, karena ini bisa sejajar, bisa tidak sejajar. Ya, nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Semua butuh kejelasan. Ya, kita juga butuh kejelasan. Oke. Nah, jadi tadi jawabannya apa? Lupa belum? Nah, jawabannya apa? Satu tidak cukup, yang dua cukup. Ya, jadi jawabannya yang B. Dua saja cukup, tapi satu tidak cukup. Ya. Nah, itu dia pembahasan TO20. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat teman-teman. Kita akan memasuki masa-masa kritis dalam perjuangan kita mendapatkan tempat kuliah impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.